zaman jadul, psikologi itu belum dikenal masyarakat, ada siaran di TVRI itu judulnya Psikologi untuk Anda. Psikologi Jadi untuk bukan Anda. untuk saya. Kita lihat sisi lain. De Fatim, Ya, Mariam Fatim, Mariam Fatim, Asia Ibrahim. Asia Ibrahim. Oh, jadi tidak mau disebutkan satu-satu. Luar biasa tamu kita, Yosi Molina, MPC, psikolog. Masya Allah, ini tidak asing lagi bagi orang warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan para pencinta generasi masa depan. Siapa lagi kalau Bu Yosi Molina ini. Assalamualaikum. Mohon maaf kami panggilnya Mande nih. Jadi karena anak kami, anak saya satu kelas. Iya, kita panggil Mande. Jadi itu ya Mande ya. Jadi karena memang dan kita sama wali murid di situ ya. Iya, jadi pendiri sekolah sekaligus jadi wali murid di sana. Iya betul. Mande, apa kabar? Alhamdulillah baik Bi. Alhamdulillah. Terima kasih Abi sudah diundang. Waduh, ke keduluan podcast Abi. gitu. Pakar psikolog yang psikologi yang memang dicintai banyak pihak, terutama ibu bapak yang punya anak luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, itu dulu memang cita-citanya jadi psikolog, Mande? Kalau cita-cita tuh biasanya mikirnya waktu kecil ya Bi ya. Mikir waktu kecil Ya, kalau waktu kecil belum tahu psikolog itu apa Bi. Oh iya ya Dan benar. waktu memilih jurusan pun belum tahu ini mau belajar apa, mau jadi apa. Tapi yang jelas waktu itu dapat arahan untuk memilih gambaran apa yang mau diambil ini dari seorang psikolog. Psikolog. Kebetulan mantan gubernur kita Pak Irwan Prayitno. Ya. Jadi waktu itu ceritanya bimbel di Askia Padang. Askia Padang, betul. Karena masih bingung mau jadi apa nih Bi, mau ngambil jurusan. Waktu itu baru taunya itu cita-cita tuh dokter, guru gitu ya. Kebetulan karena orang tua guru, kakek guru, jadi disuruh jadi guru juga. Nah akhirnya ikut psikotes. Dari hasil psikotes ternyata hasilnya itu interpersonal tinggi gitu ya. Tinggi. Nah, lalu cari-cari tahu interpersonal nih kira-kira cocoknya jadi apa ya? Nah, kayaknya cocok nih jadi psikolog gitu. Padahal nggak tahu mau jadi apa itu. Ya. Bi. Jadi pas lulus di psikologi UI karena waktu itu pilihan pertama ya, Bi. Orang tua langsung marah, Bi. Orang tua marah? Iya. Kenapa, Mande? Karena orang tua harapannya itu kuliahnya di Padang aja. Oh. Nah, ini kok sampai nyebrang gitu. Oh iya benar ya. Karena waktu itu belum ada psikologi UNAN, UNP itu belum ada. Belum ada ketika itu ya. Jadi ya psikologi UI adanya terus dan orang tua mikirnya ini bakal jadi ngurusin orang gila gitu. Oh gitu ya. Dan terbayang pasti rumah sakit Gadut mungkin orang. Iya, jadi ngapain nih ngurusin orang gila gitu kan. Terus akhirnya pas udah mulai kuliah di UI baru cari tahu sebenarnya psikologi ini nanti bisa kerja di mana aja, mau jadi apa gitu kan. Gitu ya. Jadi di masa orientasi kampus itu benar-benar dimanfaatkan tuh wawancara dosen, wawancara senior gitu, Bi. Oh, begitu ya. Iya, dan kadarullah waktu itu juga lulus di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh, statistik. Itu udah langsung jadi PNS tuh, Bi. Kalau di STIS Iya, STIS itu ya. Tapi iya. malah psikolog yang ini ya. Iya, jadi waktu itu bersamaan dengan lulus di psikologi UI, karena sempat juga nih tes di STIS itu Bi. Nah langsung lah orang tua dukung yang STIS aja karena udah jadi PNS kan. Oh iya. Cuman untuk masuk STIS itu agak jeda sebulan apa berapa minggu gitu dari yang di UI. Akhirnya udah mencoba nih kuliah di UI. Enaknya kuliah di UI kayak gimana? Iya. Gitu kan. Akhirnya membana-bana lagi. Membana-bananya yang siapa nih Mande? Iya, Mande dan ya. orang tua juga keras juga kan. Iya. Ya rasanya orang tua kalau
kebetulan beliau berdua PNS, Iya. terus pengennya anaknya yang terjamin lah, dianggap betul, kalau betul, PNS itu terjamin hidupnya Seakan-akan gitu. sudah jaminan masa depan ya, Manda, ya. Ya, seperti itu. Tapi malah sekarang ketika jadi psikolog ya memang luar biasa ternyata. Ya alhamdulillah. Para Masya PNS Allah. dan para orang-orang yang luar biasa ternyata mencari siapa yang tidak kenal dengan Mande Yosi Molina. Mudah-mudahan bermanfaat, ya Bi Bermanfaat ya. luar biasa nih. Kami juga terima kasih yang pertama merasakan manfaat itu si Mande ya. Alhamdulillah luar biasa. Mande dia memang ini psikolog anak nah. Klinis anak. Klinis namanya. anak ya. Jadi memang dunia anak ya. Iya, anak itu 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 Itu tahun. berdasarkan WHO, berdasarkan undang-undang tuh 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Pertanyaan Mande kayak gini, orang psikolog itu kan kalau Abi Absor hampir nggak lihat Mande itu marah. Masa sih, Bi? Pertanyaannya, Mande itu pernah marah nggak sama anak-anak dan sama bapaknya? Ini pasti ditanyakan orang nih. Mande itu pernah marah nggak ya? Bapak pernah kena marah atau anak-anak pernah kena marah? Masya Allah. Iya, jadi psikolog itu manusia juga, Bi. Ternyata begitu nih sahabat. Psikolog manusia. Oh, benar, Terus benar, benar. dulu itu bahkan waktu zaman-zaman jadul, psikologi itu belum dikenal masyarakat. Ada siaran di TVRI itu judulnya Psikologi untuk Anda. Psikologi Jadi untuk bukan Anda. untuk saya. Seringnya gitu. Jadi mencarikan persoalan itu untuk Anda bukan. Jadi psikolog tuh juga butuh psikolog. Psikolog butuh psikolog. Iya, benar. Iya, benar. Ya, Iya, jadi iya. kalau marah itu ya Bi, ya itulah kadang-kadang kalau Mande udah marah itu Bapang tuh sampai bilang gini, kamu ya kalau aku rekam ini disebarkan percuma sebenarnya. Pasti. Ya. Ya jadi gitulah Bi. Jadi Iya, kadang Bi banyak juga sih di kalangan para psikolog teman-teman juga ya. Iya, Kalau iya. merasa diri ingin sempurna dulu, rasanya nggak berani kita berbagi sama orang Bi gitu. Iya, benar ya. Jadi makanya Mande tuh kadang seringnya disclaimer dulu kalau mau ngisi seminar. Ini untuk saya juga ya ibu-ibu gitu. Karena kalau yang namanya emosi gitu kan tentu naik dan turun, Naik dan turun. seperti keimanan Bi. Keimanan betul Anda ya. Naik turun. Nah terus Iya. kalau sudah apa ya, kan sering juga kita bahas tuh Bi, Iya. otak kita tuh Iya. ada yang ngurusin pertahanan diri, otak diri, ya. reptil, Otak terus reptil. juga ini juga yang diajarkan oleh ustazah ke Iya. Absor dan kawan-kawan nih Iya, Bi. alhamdulillah. Ya, jadi ada sistem limbik yang biasa dikenal simosi oleh anak-anak tuh yang mengatur kalau emosinya positif, maka dia akan terbuka dan dia bisa berpikir dengan jernih. Nah, kalau jernih itu biasanya menggunakan neokortex. Kalau versi anak-anaknya Kapten Neo kata mereka. Nah, jadi si Kapten Neo inilah yang disebut dengan otak manusia yang tugasnya untuk berbicara, berpikir, mendengar, menyelesaikan masalah, mencipta. Dan Kapten Neo ini baru bekerja optimal kalau emosinya positif. Nah, kalau emosi negatif, nah itu si reptil yang menguasai diri kita. Maka kalau sudah si reptil tentu teori melayang. Karena Kapten Neo-nya ya. di saat Nah, itu itu samalah manusia antara psikologi dan ya sama aja manusia itu udah kayak reptil gitu. ya, menyerah gitu Menyerah, ya. pertahanan diri gitu. Nah, itu ngerinya. Ngerinya ya. Ya. Yang paling ini untuk yang satu ini kita minta maaf sama Bapang. Karena ini banyak loh nanya, kayaknya Bu Moli itu kan wali murid itu macam-macam ya. Ada yang itu kayaknya kapan Bu Moli itu marah ya gitu. Kok kayaknya teduh, kayaknya hari pagi terus ceria terus begitu ya. Kita lagi nunggu-nunggu, orang kan jadi penasaran kayak gitu nih. Ada marah atau tidak? Akhirnya terjawab nih ya. Iya, Masya ada. Allah, luar biasa nih. Ya tapi tentunya marah itu Beda. sedapat mungkin kita kontrol ya Kontrol, Bi. ya. Karena Jadi- kalau sudah nggak terkontrol Bi, kita Iya. nanti menyesal. Iya betul ya. Jadi memang bedanya orang yang punya ilmu marahnya itu ada alat kontrolnya ya Mande, masya Ya, Allah. dan sebenarnya di Islam juga dilarang marah kan Dilarang sama marah. Rasulullah Bi. Iya iya.
jangan marah untukmu surga gitu kan Bi. Betul. Ini Abi yang lebih paham. Enggak juga nih Mande. Masya Allah. Luar biasa nih Mande. Mandi kan ini ya, kenapa bikin sekolah, kenapa nggak jadi pelatih aja? Oh, kenapa nggak jadi psikolog aja gitu ya? Iya, Bi, ya? psikolog aja. Ya sebenarnya awalnya memang itu sih Bi, buka klinik ya. Klinik. Ya, tapi awalnya banget sih jadi dosen dulu Bi. Oh, dosen ya. Jadi dosen, terus selama jadi dosen ini mulai ngisi-ngisi seminar. Sudah seminar. Jadi diundang di berbagai tempat, misalnya di sekolah atau pertemuan-pertemuan organisasi gitu. Dari situ orang mulai ada kesadaran tentang butuhnya layanan psikologi. Nah, akhirnya awalnya cuman memanfaatkan fasilitas kampus aja, diajak jadi di kampus itu ada LPT namanya, lembaga sama lab gitu ya, lab kampus. Cuman lama-lama kok nggak kondusif ya ngajak klien itu ke lab gitu, karena kan mahasiswa banyak, waktu terbatas. Akhirnya kecil-kecilan Bi buka klinik dulu ya. gitu. Tapi itu benar-benar hanya untuk waktu luang gitu Bi dulunya. Tapi di luar jam dosen ya. Iya, di luar jam ngajar. Terus lama-lama adalah beberapa klien gitu ya. Sebut nggak ya namanya? Nah, jadi klien ini anaknya diterapi nih Bi, karena ada trauma tertentu. Terus suatu hari waktu mau anaknya mau masuk TK, nanya kan, TK-nya di mana ya bagusnya Bu gitu, karena anaknya dengan kondisi yang sedang diperbaiki ini kan, dan waktu itu udah pulih sih, udah bagus gitu. Wah, di mana ya? Bingung juga mau TK di mana. Di sisi lain, di sisi lain. Di sisi lain, waktu itu sama suami sama Bapang udah mulai ngobrol. Waktu itu Mariam ini udah 4 tahun, Fatim itu udah 3 tahun gitu kan. Mariam ini udah sempat nih dimasukkan ke TK lain. Iya. Tapi sempat ya ke TK lain. Sempat. Waktu itu ada TK tertarik juga sih, Tafis gitu-gitu Bi. Ternyata Mariam ini cuman kuatnya 2 minggu, mogok habis itu. Nah, mungkin waktu itu masih kekecilan juga sih. Terus akhirnya mau daftarkan ke TK yang terbaik di Bukit Tinggi ini waktu itu ya. Terus Bapak ngingetin, kenapa nggak buka aja? Nah, buka TK aja, kan kamu ada ilmunya gitu kan. Nggak pede waktu itu Bi. Janganlah, nanti macam-macam yang ada di pikiran kan. Psikolog sempat nggak pede. Iyalah, kan manusia. Nah, ini bukan sesuatu yang diajarkan di kampus, buka klinik, buka sekolah tuh kan nggak pernah diajarkan di kampus gitu. Nah, kami itu dapat inspirasinya itu dari mitra-mitra klinik. Jadi walaupun jadi klinik itu walaupun dia masih kecil-kecilan waktu itu, tapi sudah lumayan banyak mitra-mitra kerjasama yang rata-rata itu SDIT di Sumatera Barat. Nah, yang sangat menginspirasi itu ada di Danguang ada Anahal. Mungkin nanti bisa diundang ke sini. Kita undang ya. Iya, terus ada juga Cahaya Hati Pauh Kamba. Ya. Itu Padang. Padang Pariaman. Betul ya, Padang Pariaman. Jadi waktu itu kami kalau dalam pikiran saya pribadi mikirnya kalau bikin sekolah yayasan itu pasti sekelompok orang harus dikumpulin gitu Bi. Tapi 2 sekolah ini dipelopori oleh suami istri. Jadi yayasannya itu suami istri aja. Gitu. Ya. Dan sekolahnya itu kalau ya dua-dua sekolah itu zaman itu Bi waktu tahun 2010-an lah ya. 2013-an. 2013-2014 Fatim lahir lah waktu itu. Iya, betul. Jadi kami ke sekolah itu, Bapak nganter nih. Bapak nganter ngelihat sekolahnya masih saung gitu kan, tapi udah dipercaya sama masyarakat, dikelola oleh suami istri yang idealis gitu. Dan beliau backgroundnya kalau di Anahal itu Ustadz Arsyad dari Al Azhar, Nidina dari ini malah istri beliau itu dari pertanian Unan. Dan alhamdulillahnya bisa gitu. Bisa ya, walaupun jurusan sekolah ya kalau kita lihat tadi ya. Bisa buat sekolah dan sekarang sudah sampai SMA beliau. Sudah sampai SMA ya. Masya Allah. MA yang beliau dirikan. Nah, akhirnya wah rasanya bisa lah kita gitu kata Bapang. Akhirnya kami mulai Bi untuk bikin TK. Dan alhamdulillahnya lagi Bi, pertolongan Allah tuh banyak Bi. Dari segi kurikulum dapat nih bantuan dari kakak
Kakak Mande di kakak ini ya? kandung. Iya. Beliau kerja di Indonesia Heritage Foundation di Depok. Depok ya. Jadi IHF ini punya sekolah karakter. Udah 20 tahun sekarang Bi. Dia udah berdiri dari tahun 2000. Iya. Mandeh kuliah tahun 2002 itu sering nginep kan di mesnya Di mesnya kakak. kakak. Jadi benar-benar ngeliat gimana Proses ya. berdiri sekolah itu juga dari sedikit Bi. Dari 4 anak. 4 anak ya. Anak kandung Bu Ratna sendiri, terus anak adik beliau yang direktur IHF-nya, sama 2 lagi anak Bu Neno Risman waktu itu. Oh, Bu Neno, anak Bu Neno. Nah, terus dari sekolah itu beliau kembangkan terus modul yang ideal gitu. Mungkin kalau cerita ini juga panjang juga ya, nih, Bi. betul ya. Tapi singkat cerita, Bu Ratna ini dengan dia sudah bikin kurikulum yang ideal nih, namanya pendidikan holistik berbasis karakter, itu diwakafkan, Bi. Diwakafkan. Iya, diwakafkan. Kurikulumnya? Iya, ke sekolah-sekolah yang beliau sebut SBB, Semai Benih Bangsa. Oh, Masya Allah. Jadi Semai Benih Bangsa ini kurikulumnya persis dengan yang ada di Depok itu, sekolah karakter itu. Termasuk sekolah kita. Jadi beliau itu sudah ribuan sekolah yang beliau wakafkan seperti itu kurikulumnya. Bahkan beliau juga bantu carikan donatur untuk pendirian sekolah di awal dan segala macam. Biasanya sih dalam bentuk mainan, buku-buku ya. gitu. Jadi ini luar biasanya Bi, wakaf itu nggak hanya ke masjid, ya, bisa tapi sekolah, ini ya. kurikulum ya? itu luar biasa Bi. Karena kalau sekolah-sekolah yang franchise yang kurikulumnya itu ditiru, diduplikasi, itu biasanya bayar mahal. Ya. Yang franchise-nya kan kurikulumnya itu. Kalau gedung nggak mesti itu kita dirikan sendiri. Nah, akhirnya beranilah kami mendirikan sekolah itu, Bi. Dengan catatan kami dapat asupan kurikulum. Jadi kurikulum bukan kami sendiri yang bikin, ini juga sudah ada pertolongan juga gitu. Jadi dimulai dari 4 anak juga, Bi. Nah, 1 anak yang tadi klien yang mendorong tadi, 2-nya Mariam Fatim, anak kandung sendiri, yang 1-nya lagi anak adik kelas. Nah, itu Ajil, Bi. Udah Ajil. Ajil itu juga ceritanya karena neneknya barengan umroh waktu itu. Makanya ingat lagi ini teman waktu SD. Iya, betul. Dan Absor murid ke-8 kan? Ke-6. Ke-6 ya? Oh iya, ke-6. Iya, ke-8 ya. Ke-8 kalau enggak salah. Ya, karena murid ke-5-nya 5 dan 6 itu anak teman-teman sama ngajar di UNP dulu. Ada Imam, Oh iya, Imam, ya betul ya. Nah, itulah sejarahnya. Masya Allah. Tetapi Mande, ketika Mande membuat kurikulum yang tidak biasa, yang akhirnya kan juga berinduk ke Dinas Pendidikan. Ya. Pertanyaannya adalah, kan itu susah sekali orang nerima dulu, tidak, masa sekolah nggak ada PR, masa sekolah main-main. Oh, itu pas sudah SD tuh, Bi. Pas sudah SD ya berarti ya. Kalau kita bawa ke SD kan ada TK, ada SD ini, itu udah pernah dapat tantangan nggak, Mande? Oh iya, di awal tentu ada tantangan ya, karena bagusnya Dinas Bukit Tinggi ini mendukung, Bi. Jadi jadi memang Dinas Pendidikan Bukit Tinggi mendukung. Oh iya, kami setiap mau bikin sekolah lapor dulu nih, cerita-cerita dengan ibu pengawas yang udah dikenal gitu kan. Bu, rencana kami mau bikin sekolah nih, gimana caranya, Bu? Oh, bikin aja dulu, nanti baru urus operasionalnya gitu. Dan ya banyak dibantu juga pengawas-pengawas yang datang membantu merapikan administrasi. Karena kalau di administrasi kami lemah, karena kan cuman kurikulum nih hebatnya gitu. Sama SDM paling. SDM juga kami setiap guru yang masuk itu dites, psikotes. Nah, jadi kan kebetulan itu pula ilmunya kan, Bi, kita pastikan ini guru yang memang siap mengasuh anak gitu. Jadi nurturance-nya harus tinggi. Biasanya gitu. Allah, luar biasa ya. Kalau membentuk mental dan karakter para guru, insya Allah Mande lihainya. Itu kerja bersama tuh. Gak bisa sendiri. Ilmu itu memang tawaduk ya, Masya Allah. Tapi kita Mande, kalau lain ini dunia pendidikan, kecemasan Mande terhadap anak-anak ke depan seperti apa? Tantangan itu, apalagi juga ini nih Mande.
dengan kasus-kasus terheboh iya, ya. banyak Mandi kasus. mungkin bisa berbagi dengan kita deh. Sini. Iya, jadi itu juga yang memperkuat untuk bikin SD dan bakal apa nih abis ini. SMP, SMA. Mohon doa. Amin insyaallah. Itu ya karena itu tantangan zaman tuh semakin mengerikan, Bi. Jadi dulu itu kenapa kuat untuk bikin SD karena pas saya sebelum kuliah perasaan belajar baca tulis hitung itu setelah SD kan, Bi. Betul. Nah begitu udah lulus kuliah balik ke Bukit Tinggi, loh kok anak TK udah diajarkan baca tulis hitung waktu itu, dan itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang saya pelajari selama di kuliah gitu, dan itu nggak disadari oleh masyarakat itu berbahaya sebenarnya. Banyak bahaya. Bukan bagus ya. Lebih cepat baca dan berhitung. Ternyata ternyata ada dampak negatifnya gitu. Nah, yang sangat mengerikan itu dampaknya adalah intrapersonal anak tuh terganggu. Oh, terganggu ya, Manda? Ya, jadi secara emosi dia bingung, kadang-kadang dia bingung dengan dirinya sendiri. Intrapersonal itu artinya dia bingung mendefinisikan dirinya sendiri. Saya ini siapa gitu atau gimana? Iya, kadang-kadang begitu, Bi. Banyak tuh. Akhirnya akhir-akhir ini kami di klinik 2 tahun belakangan lah banyak kami menerima kasus-kasus anak kuliahan, anak lulus kuliah, bahkan lulus kuliah di UI sekalipun yang mengalami gangguan-gangguan gitu. Bingung dengan dirinya. Kadang bingung dengan dirinya, kadang dia seperti sulit untuk menatap masa depan, kadang kecemasan berlebihan, ada yang OCD, obsessive compulsive disorder gitu. Dan yang paling jelas itu kan sekarang itu anak-anak tegur sapa ke orang dewasa ini yang melemah gitu, Bi. Nah, ini yang akhirnya memotivasi, ya udahlah bismillah bikin sekolah sendiri daripada nanti masukin anak ke sekolah orang, terus kita jadi orang tua yang nyinyir gitu kan, disebelin sama guru-gurunya gitu. Jadi dibilang mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang sekolah gitu, ngomong terus, lama-lama gurunya tiap melihat kita tuh udah kabur duluan. Nah, itu yang dihindari benar gitu. Ya. Oh, jadi bikin sendiri ya. Ya, jadi belum lagi sekarang itu tantangannya gadget kan, Bi. Gadget ya. Gadget ini sebenarnya dari tahun 2006 itu Bu Eli Risman tuh udah khawatir, Bi. Ya. Makanya waktu itu Mande termasuk dalam aliansi Selamatkan Anak Indonesia bersama beliau, Bu Eli Risman, banyak dapat masukan dari beliau. Kami mendorong untuk kan waktu itu ditolak tuh Bi RUU APP anti aksi pornografi. Nah, itu benar-benar didorong sama beliau. Kalau enggak, waktu itu kami mendorong itu kan habis bencana tsunami di Aceh 2004. 2005-2006 kami memperjuangkan RUU itu. Sementara banyak juga yang menolak RUU itu. Bu Eli Risman tuh sampai ngomong gini, ini kalau nggak dilawan nih bakal jadi tsunami, bencana nasional, bencana mental, kata beliau. Dan sekarang kejadian kan, Bi? Terjadi, Bi. Kalau dulu itu, Bi, di klinik kami kan klinik Inspirasi Consulting termasuk yang dirujuk nih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau ada kasus-kasus anak kayak pelecehan anak itu kan dirujuk ke kami. Dulu, Bi, awal-awal klinik buka 2014, 2015, 2016 mungkin yang melakukan pelecehan itu masih orang dewasa. Tapi kalau sekarang itu udah anak-anak sama anak-anak. Anak-anak sama anak-anak. Iya. Dan itu ngeri banget. Nah, jadi akhirnya dengan kita bikin sekolah ini, Bi, kita bisa bikin kampung sendiri. Nah, dan memang pepatah-pepatah Arab, pepatah Afrika itu mengatakan butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Butuh satu kampung untuk membesarkan anak. Jadi nggak bisa misalnya, saya psikolog anak, saya pasti bisa membesarkan anak saya sendiri. Oke, di rumah mungkin, tapi di sekolah udah ada teman-temannya, belum lagi yang lain. Dan jadi teringat masa lalu, teman deh. Kalau kita kan waktu dulu di kampung, waktu kita kecil-kecil, kita juga di samping ayah dan ibu kita takutkan, kita juga takut dengan bapak-bapak yang lain kan. Benar, orang dewasa lain masih berani tegur kita kan. Sekarang cuek aja. Bahkan takut juga dia nanti diserang lagi kan? Dan bahkan sekarang anak itu udah berani melawan gitu kan. Benar. Kemarin baru ada lihat video viral gitu di daerah Sumatera Barat juga, seorang guru memvideokan anaknya yang marah-marah, muridnya yang marah-marah ke dia gitu. Muridnya marah ke gurunya. Nah, jadi akhirnya kan memang intrapersonal terganggu tuh yang kayak gitu, Bi. Berbahaya kan, Bi? Betul, Jadi makanya
bersyukurnya begitu bergulir bikin TK Inspirasi Semut-Semut, alhamdulillahnya ya kita nggak promosi nih Bi, karena kan promosinya tentu yang tidak menarik bagi orang waktu itu, Betul. yaitu kami tidak ada mengajarkan Iqra, nggak ada betul, baca tulis hitung, sementara orang tua lain yang lain ngejar itu mengajarkan gitu itu, kan, ya. karena waktu Mande pernah seminar pertama nih setelah pulang kampung S2, adakan seminar yang hadir itu adalah guru-guru TK, Mande sebutkan zolim mengajarkan baca tulis hitung ke anak-anak, langsung diprotes oleh guru-guru. Cuman protesnya gini Bi, kalau kami nggak ngajar itu Bu Molly, kami nggak punya murid, karena pasti Ya, orang betul, tua betul, akan betul. mencari Yang mengajarkan. sekolah yang bisa baca, bisa ini, bisa itu, pasti di situ yang rame. Betul, betul. Nah makanya waktu itu nggak expect apa-apa waktu mendirikan sekolah itu Bi. Ya udahlah, kita apa yang mau dipromosikan. Betul. Nah, jadi setiap yang datang selalu diancam duluan. Kami nggak ngajar ini ya, kami nggak ngajar itu ya, siap nggak gitu kan? Ya, bener. Kalau nggak siap berarti bukan sini tempatnya. Bukan sini gitu tempatnya. kan? Ya, alhamdulillahnya Bi, Iya. ternyata orang tua yang masih inginkan prinsip-prinsip pendidikan seperti itu makin lama makin banyak, Meningkat, gitu, ya. makin sadar. Ya, Gitu. apalagi sekarang udah ke depan. Oh iya. Sudah susah nih sahabat yang punya anak nih Bukit Tinggi. Sudah enggak seperti semudah dahulu masuk ya. Masya Allah rebutan. Masya Allah, iya, Bi, karena larisnya minta keterbatasan ampun. tempat. Ya Allah larisnya ya ini. Aduh. Laris manis begitu ya memang kayak Ya, gini Masya amin, Allah. amin. Memang Semoga nggak harapan- berkurang juga ekspektasi ya Bi. Iya, dan orang harapan memang banyak tuh. Kadang kita kan bicara di luar tuh. Oh, padahal anak kita di sana kan, wah itu sekolahnya bagus sekali, susah masuk sekarang gini-gini. Tapi juga luar biasa begitu ya, luar biasa nih. Nah, gitu lah, Sukses Bi. dan luar biasa buat Mandi. Ya, dan sama satu lagi dengan udah bergulirnya sekolah yang orang tuanya udah sefrekuensi, nih kan Bi? Iya, betul. Kurang lebih sefrekuensi, kita perkuat lagi dengan parenting Bi. Nah, itu yang mau bertanya tuh kan, mestinya kenapa sekolah ini mengajarkan parenting sama guru, parenting gratis untuk orang tua. Nggak kan- gratis Bi sekarang. Enggak gratis. Kalau dulu gratis. Sekarang Nah, nggak kuat. itu. Iya kita bilang tuh gratis seminarnya nih orang bayar. Oh sekarang nggak gratis. Iya kan Bi, itu yang dibayar tiap tahun Bi. Tiap tahun ya. Kalau dulu masih kuat subsidi Kuat, Bi, sekarang ya. nggak kuat Tapi Bi. udah luar biasa Udah 200-an orang muridnya Bi. Masya Allah, ya benar juga lah ya. Kenapa tidak disembunyikan aja ilmunya kan supaya jadi master kan? Oh gitu ya Bi. Sebenarnya Bi, ini rahasianya Bi. Rahasianya apa rahasianya? Waktu itu pertama-tama parenting itu Mandeh lagi abis lahiran anak ketiga. Iya. Jadi abis lahiran anak ketiga itu terasa sekali Bi. Nah, yang tadi Abi tanya di awal. Betul. Anak 2 tuh masih waras Bi. Anak 2 masih waras. Anak 3 tuh kewarasan sudah berkurang. Hilang itu. Makanya butuh psikolog lagi Butuh gitu psikolog. kan. Jadi psikolog pun Ya, butuh psikolog. Iya benar ya. Nah, jadi aduh ini kenapa ya kok nggak bisa nih jalanin teori Oh, gitu kan iya, Bi, iya, anak betul, udah ya. dimulai dimarahin, udah ditambah ya Bi waktu itu yang terasa sekali itu kan Bapang dinasnya makin jauh nih di Pekanbaru waktu itu udah luar LDR provinsi. juga ya. Iya, LDR. Itu LDR. udah berapa tahun? Ada berapa tahun? 10 tahun dari awal nikah sampai Bapang pensiun. 10 tahun. Iya. Oh, iya. Nah, jadi waktu itu ngasuh anak 3 sendiri, paling cuman di rumah dibantu orang tua yang yaitu pun waktu itu papa udah mulai stroke. Jadi memang semuanya kita gitu kan Bi, dan suami nggak ada. Nah, itu udah mulai tuh Bi. Iya, Udah mulai naik tanduknya. Naik tanduk, nah, akhirnya ini nggak ada nih. Butuh nih suplemen gitu Suplemen, kan. ya, betul. Akhirnya diundanglah Ustadz Adriano Rusfi, Iya, betul, psikolog ya. senior. Terus ada Ayah Irwan Rinaldi, Irwan, pakar iya. fazering Iya. gitu. Ajo Bendri Ajo Bendri. gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya untuk pribadi, kebutuhannya Bi. Itu rahasianya. Rahasianya itu rupanya. Iya, cuman Jadi alhamdulillah. asupan gizi untuk pribadi kita bagi bareng-bareng sama orang Ya lain. bareng-bareng, ya terdampak juga yang lain. Ini jangan ngasih efek kebaikan dari untuk individu buat orang lain. Nah, keren lah Mandi ini. Iya, dan terus terang Bi, waktu itu yang kita pertama kali ngundang Ayah Irwan, kan Bapang tuh yang moderator. Iya, iya, iya. Di situ Bapang balik ke nyetir sendiri ke Pekanbaru, terfikir-fikirlah di benak dia untuk riset,
resign. Oh iya iya. Kita ucapkan selamat buat Bapak. Nggak resign, akhirnya pensiun Pensiun ya, akhirnya. pensiun ya, pensiun ya. Alhamdulillah. Memang ada kesempatan pas ya momen ya. Pensiun. Kita juga dulu ini kadang-kadang kalau kita lihat begitu kan ada teori anak didampingi sama ayahnya. Iya. Kita sempat mikir tuh. Pertanyaannya adalah kapan Bapak itu akan resign? Karena Iya, kan kebetulan mental Mande Iya, kan. iya, Karena iya. satu sisi Mande akan mengajarkan agar ayah itu begitu pulang Mande sendirian hanya ngurus anak sendirian. Sedangkan Bapak kerja Pulau Jawa kemana pindahnya kayak gitu ya. Iya, iya, Masya Allah. Ya, alhamdulillahnya ada aja jalannya, Bi. Selalu ada jalannya ya. Ada Ya jalannya. Allah luar biasa ya. Ya, jadi dengan parenting itu pertama secara pribadi dapat upgrading terus kan, Bi. Upgrading, ya. Dapat upgrading, terus dapat komunitas yang sevisi jadinya, satu frekuensi. Orang tua yang anak-anak kita nih di dalam lingkungan yang sama, jadi sefrekuensi. Dan itu terasa sekali, Bi. Begitu udah SD kan udah macam-macam ya, Bi ya. Kan anak juga nggak steril amat juga gitu. Iya, Nah, iya. akhirnya begitu ada satu hal yang muncul, orang tua ini tahu, itu benar-benar terasa kolaborasi bekerja sama betul, untuk ya. mengatasi itu terasa gitu. Karena kita satu frekuensi. Oh jadi untuk mengatur sebuah kekuatan besar perlu mengurus ya untuk satu anak perlu ngurus satu kampung tadi. Iya. Dan untuk mengatur sekolah ini juga bisa melibatkan kekuatan dari para wali Orang tua. murid. Dan terasa sekali, Bi, marketing kita itu wali murid itu. Wali murid bener. Padahal belum mulai marketing ya sudah. Nggak sempat buka pengumuman Betul, buka betul, udah betul. tutup gitu. Dan sahabat memang luar biasa sekali ya Mande ya. Kita itu juga anak diajarkan mandiri, gila sekali cara berpikir Mande ini dan Bapak dan guru-guru yang lain. Dan masa anak ke Jakarta orang protes tuh, "Hah, ke Jakarta tidak ditemani sama bapak dan ibunya, nanti hilang." Apalagi di saat itu juga musim berita penculikan anak ya.